Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISEI, yang pada malam hari ini akan mengangkat persoalan bagaimana pemimpin daerah mengatasi kemiskinan struktural. Seperti kita tahu bahwa baru-baru ini BPS telah merilis di Indonesia telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 1,9 juta, di mana sekarang tinggal 26 juta. Namun demikian, kemiskinan yang sudah menurun masih dirasakan banyak masyarakat bahwa belum terasa signifikan penurunan ini, walaupun pemerintah sudah banyak mengeluarkan anggaran yang dikaitkan dengan kemiskinan, dan akhir-akhir ini ada yang namanya dana desa, di mana dana desa ini salah satunya adalah juga untuk menurunkan kemiskinan. Nah, oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut pada malam hari ini, kami sudah mengundang 3 narasumber yang hadir di studio. Yang pertama adalah Bapak Benyamin Daphni, beliau adalah Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Pak, turut berduka cita, baru-baru ini terjadi kecelakaan yang cukup signifikan, di mana terjadi 28 yang meninggal ya Pak ya. Iya. Bagaimana sekarang keadaannya Pak? 18 masih dirawat dan semua korban sudah dimakamkan. Ada yang dibawa ke Cirebon, dimakamkan atas permintaan keluarga. Pemerintah kota menyiapkan 22 lubang pemakaman dan itu sudah selesai. Ya, Pak. Kami turut berduka cita Pak atas semuanya, mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa diselesaikan. Karena saya dengar juga mendapat dana bela sungkawa juga ya Pak dari pemerintah daerah ya. Iya, betul. Betul. Itu berapa untuk yang meninggal dan yang sedang sakit? Kalau dari Jasara Harja, mereka mendapatkan 50 juta untuk meninggal, kemudian untuk yang dirawat di rumah sakit diberikan 20 juta, yang ditangani langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. Ya, mudah-mudahan cepat selesai Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya saya perkenalkan juga Profesor Firmansyah, beliau adalah Rektor Universitas Paramadina. Selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Dan yang terakhir adalah Bapak Husni, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK. Selamat malam Pak. Cukup panjang ini ya, bidangnya ya. Oke Pak, nanti kita akan membahasnya, kita akan melihat dulu. Ya pemirsa, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Kebebasan memperoleh akses pada terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat sebenarnya bisa terwujud melalui kerangka demokrasi yang sehat. Kerangka demokrasi yang sehat tercermin dalam pembangunan infrastruktur yang kemudian berbanding terbalik dengan beberapa kasus kemiskinan di Asmat dan Aceh. Idealnya, demokrasi di Indonesia tidak sebatas prosedural, melainkan menyentuh substansi kepada lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan struktural dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pembangunan di berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur. Kemiskinan struktural di Indonesia kemungkinan disebabkan oleh sistem kebijakan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, bukan distribusi dan pemerataan ekonomi. Pada pemerintah sedang berusaha keras merubah sistem tadi, sehingga selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus mengurangi kesenjangan dan distribusi ekonomi yang adil. Ya, barusan kita melihat tayangan Pak bagaimana kemiskinan struktural di Indonesia ya, walaupun dikatakan menurun tetapi orang masih merasakan. Bahkan kalau kita lihat 26 juta itu baru angka miskin. Hampir miskinnya juga cukup banyak, sekitar 70 juta. Jadi kira-kira orang yang perlu diperhatikan itu 100 juta begitu ya. Nah, mungkin saya pertama Pak Husni dulu nih. Pak Husni, kalau kita melihat, karena Pak Husni pernah mengalami juga di Bappenas dan sekarang di PMK, begitu tahu sekali ya bagaimana sebenarnya potret kemiskinan kita, di mana mungkin bisa dijelaskan juga berapa sih definisi kemiskinan, karena dulu saya ingat 250.000 itu dengan $1 7.500. Nah, sekarang kan dolarnya sudah 13.000 ya. Apakah ini mengalami perubahan atau tidak sih definisi kemiskinan itu? Silakan Pak Husni. Baik, terima kasih Mbak Afi, mungkinnya Mbak ya. Iya. Baik, kalau kita lihat dari kondisi kemiskinan sekarang, memang itu menarik. Yang satu yang pasti kita seperti dikatakan, walaupun sudah 10,12 September 2017, tapi persentasenya, jadi proporsi teman-teman kita miskin dibandingkan populasi total, jumlahnya masih 26,6 juta. Tapi yang seperti juga Mbak Afi katakan, memang menariknya karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita hidup di sekitar garis kemiskinan.
Itu yang kita bilang biasanya frasanya hampir miskin, gitu ya. Yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kesenjangan yang biasa kita gunakan dari dengan menggunakan indeks atau koefisien Gini juga harus tetap kita perbaiki, dan pemerintah itu memperhatikan benar bahwa semua program harus juga menurunkan kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan. Nah, yang menarik adalah karena kami juga sadar semuanya bahwa sebagian besar dari beberapa dari kita juga hidup di sekitar garis kemiskinan, jadi bantuan-bantuan atau program yang kita implementasikan itu tidak hanya mencakup saudara-saudara kita yang miskin. Contohnya hampir miskin juga ya. Iya, misalnya kesehatan gitu ya. Salah satunya. Bahkan yang bukan itu saja, Bu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi seperti misalnya bansos pangan atau bansos rastra ya zaman dulu. Beras. Itu kita mencapai 15,5 juta. Keluarga keluarga penerima manfaat frasa yang kita menurut gunakan. Data TPTN2P. Ya, semuanya itu kita gunakan, dan ini komitmen dari Presiden sendiri. Semua program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan harus menggunakan data yang kita sebut basis data terpadu. Itu dikelola oleh TNP2K dan Kemsos. Jadi itu data yang valid untuk digunakan ya. Dan itu frasa juga itu ada alamatnya, ada namanya, by name by address. Jadi kita pakai itu, dan kita mencakup sekitar 15,5 juta, itu sekitar 15-18%. Jadi kita di atas garis kemiskinan. Jadi ditambah dari 15 juta tadi, kemudian ditambah lagi lebih dari itu gitu. Ya, 15,5 juta. KPM keluarga penerima manfaat itu di luar itu jauh di atas 10%, karena 15,5% itu sekitar 13%. Jadi ditambahkan ke atas gitu ya. Karena kita tahu banyak rentan, banyak teman-teman kita, saudara kita yang rentan gitu, kalau misalnya sakit atau kehilangan pekerjaan, itu akan jatuh miskin. Makanya kita meng-cover. Nah, Pak Firmansyah sebagai akademis juga nih, kalau kita melihat kemiskinan, dan dulu juga Anda banyak membahas tentang kemiskinan ya, ini sebenarnya potret seperti ini kan belum berubah. Kalaupun menurun, nanti naik lagi, nanti turun lagi gitu ya. Nah, sebenarnya struktur potret kita sebenarnya apa sih penyebab utama gitu? Iya, kalau kita lihat kemiskinan kita, Mbak Afi, memang ada tren penurunan ya, tapi penurunannya sekarang sangat landai. Kalau data terakhir September itu sekitar 26,6 juta, turun sedikit dari 27,7 juta September 2017 ya, dibandingin dengan Maret 2017. Jadi kita sudah masuk dalam kelompok masyarakat miskin yang paling sulit untuk dientaskan. Jadi elastisitas rupiah untuk pengentasan kemiskinan juga sekarang jauh lebih besar dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Ada masa pasca reformasi, kemiskinan kita 17%, bisa turun dengan cepat dalam kurun waktu 3-4 tahun. Tapi saat ini kita memang menghadapi kelompok masyarakat miskin yang sulit untuk dientaskan. Kalau data dari BPS memang perlu kita lihat indeks kedalaman dan indeks keparahan tentang kemiskinan, karena itu juga sangat mengkhawatirkan. Memang kemiskinan multidimensi. Tidak hanya aspek ekonomi, ada aspek budaya, ada aspek geografis. Penanganannya juga tidak bisa monolitik. Artinya masyarakat miskin di pedesaan berbeda topografi dengan perkotaan. Yang di pedesaan ada di kawasan hutan itu berbeda dengan kawasan di pesisir misalnya. Jadi polisinya nggak satu bisa untuk semua gitu ya, harus berdasarkan kebutuhan daerah mestinya. Memang ada grand secara nasional kita membutuhkan, tetapi menurut saya peran dari kepala daerah yang berada di garis depan melihat tentang aspek kemiskinan ini yang menjadi ujung tombak. Nah, yang menarik adalah misalnya kalau kita belajar dari Tiongkok, Tiongkok itu tahun 80-an negara ini di bawah Bangladesh dan di bawah Chad. Tetapi sekarang mereka menjadi salah satu negara yang relatif sukses untuk penanggulangan kemiskinan. Itu signifikan sekali ya? Signifikan, 700 juta orang miskin itu bisa terentaskan dari Tiongkok. Mengapa kita nggak bisa seperti itu? Nah, memang ada beberapa tesis dikeluarkan dari negara yang masih otoriter, kemudian satu komando. Tetapi yang menjadi titik tekan itu adalah kelembagaan. Jadi memang Tiongkok aspek kelembagaannya dijaga, karena apapun kualitas kebijakan publik
kalau harus kelembagaan berkesinambungan ya, nggak boleh berganti-ganti policy ya. Benar. Jadi kualitas kebijakan publik, ketepatan pengalokasian anggaran, kebocoran, itu yang tetap dan dijaga. Jadi kemiskinan bukan hanya persoalan investasi, kemiskinan bukan persoalan fasilitas kesehatan, pendidikan, tetapi backbone dari itu semua adalah institusi. Oke, nah bicara institusi ini menarik Pak. Tadi dikatakan salah satunya kepala daerah itu punya peranan ya, di mana ada anggaran pusat juga anggaran daerah. Nah sejauh mana pengentasan kemiskinan di Tangerang Selatan, kalau kita lihat juga masih cukup besar ya. Tetapi bagaimana sih upaya untuk secara signifikan bisa menguranginya Pak? Apa polisi-polisinya? Iya, kemiskinan di Tangerang Selatan ini sekarang tercatat 1,6% dari jumlah penduduk 1,4 juta jiwa. Tapi memang kemiskinan di Tangerang Selatan khususnya itu adalah kemiskinan perkotaan. Yang bukan saja secara struktur, kemiskinan struktural, tapi juga ada bagian-bagian dari kemiskinan kultural di sana. Oh, kultural. Sehingga kebijakan untuk pengentasannya ini harus multidimensi. Melalui instrumen yang dimiliki oleh Wali Kota Tangerang Selatan, kami sudah mengalokasikan dalam setiap APBD Kota Tangerang Selatan setiap tahun untuk berbagai program, membiayai, mendanai berbagai program. Selain itu juga kami menggandeng sektor swasta untuk bersama-sama melakukan pengentasan kemiskinan yang langsung dapat dikelola oleh mereka. Kami membentuk forum CSR di Kota Kalau Tangerang yang Selatan. pemerintahnya sendiri dulu apa Pak yang dilakukan sebelum ada swasta? Hal yang paling mendasar dari kemiskinan di Tangerang Selatan itu adalah bergerak di sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Jadi kami banyak mengintervensi melalui instrumen program dan anggaran di kedua masalah ini. Itu yang kami lakukan, sehingga dengan demikian yang kami harapkan angka kemiskinan di Tangerang Selatan bisa berkurang. Tetapi ada satu hal yang fenomena yang sangat menarik adalah bahwa karena pertumbuhan penduduk 3,4% di Tangerang Selatan ini satu tahun 3,4%, dan itu didominasi oleh urbanisasi dari luar daerah. Oh, justru urbanisasi ya? Urbanisasi kebanyakan, karena keberhasilan program KB kita sudah hampir 90%. Oke, 90% berhasil, tapi cukup banyak urbanisasi ya. Oke, nanti saya akan tanya Pak mengenai kalau kita lihat sekarang di Tangerang Selatan ini banyak swasta membuat pengembang-pengembang baru yang membuat harga-harga jadi naik, sehingga ini akan membuat kemiskinan baru. Tapi kita harus break dulu ya Pak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Lounge with ISEI.